Yaitu ketika dipercaya berkhianat, ketika berbicara bohong, ketika berjanji ingkar, ketika dia bertengkar, kemudian dia lari dari pertempuran. Ini termasuk orang munafik. Jadi sekali kita berani, jangan pernah kita mundur. Kamu lihat film-film perjuangan di Indonesia, apa sembunyiannya? Hidup atau mati. Allahu Akbar, Allah. Indonesia, namun baru runcing. Allahu Akbar. Sudah runcing. Jepang. Takbir, Allahu Akbar. Jangan kau merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث أو كما قال. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng Ibu Nyai Haj
ada sedikit fadilah selaku pendiri penasehat Pondok Pesantren Nurul Taqwa Al-Mukarram Ustaz Haji Mahrus ingkang tansah mugi-mugi dipun paringi panjang umur barokah umur selamat akhirat. Dumateng para asatidz wal asatidzah Ma'had Nurul Taqwa yang mudah-mudahan disehatkan badannya, diselamatkan dari segala mara bahaya, dan kepada seluruh santri-santri Pondok Pesantren Nurul Taqwa mudah-mudahan diberikan tetapnya iman Islam, diparingono atine terang, diparingono pikirannya jebar, diparingono gampang lenung, dan diparingono manfaatul barokah. Amin Allahumma. Berjamaah pengajian Selasa ingkang dimuliakan Allah. Pertama-tama monggo kula kalih panjenengan sami-sami muji lan syukur dumateng Allah. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil ingkang pundi dalu menika kula kalih panjenengan tasih dipun paringi kesehatan, tasih diparingi kesempatan, utamanipun nikmat iman lan Islam, sehingga dengan nikmat nikilah kula kalih panjenengan saged hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Mugi-mugi amal kula kalih panjenengan menika datusno amal bijang wonten teng rasanipun Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Kaping kalih sholawat ma'assalam mugi kahaturake dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Pada pertemuan malam ini saya akan menyampaikan tentang bahayanya lidah melanjutkan pertemuan yang sudah kemarin. Buka pada halaman 65.
Langsung saya bacakan, kemudian saya terangkan. Al-Thani al-khulqu fil waqti fa'iyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila an-nasi fi'lan bila qawli. Yang kedua ini yakni tentang ingkar fil waqti, ingkar terhadap janji. Kita ini sebagai manusia terkadang mudah untuk menjanjikan sesuatu, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan di masyarakat. Kepada diri kita sendiri berjanji, saya akan menjadi anak baik, saya akan rajin sekolah, saya akan rajin di pondok. Namun pada kenyataannya ucapan yang kau sampaikan dalam diri kamu hanyalah fata morgana, hanyalah sebuah ungkapan yang tidak ada ujungnya. Inilah kita terkadang bohong kepada diri kita, bohong kepada keluarga. Terkadang kita sudah berani mengatakan cinta kepada sang kekasih, kita rela berkorban demi istri kita, tetapi pada kenyataannya kita kadang menyia-nyiakan janji itu kepada sang istri kita. Kepada masyarakat mungkin kita pernah berjanji akan memberikan ini itu. Terkadang ucapan itu hanyalah omong kosong belaka. Inilah yang dimaksud mengingkari terhadap janji-janji kita. Umpama saya besok ke rumah kamu ya, tahu-tahunya hujan lebat, apakah akan jalan? Tentu tidak, karena resiko. Maka ketika kita berjanji kepada siapapun, maka katakanlah insya Allah. Kalau kita berjanji kepada seseorang, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, masyarakat kita, maka awali dengan kata-kata insya Allah, insya Allah jangan mudah dalam mengatakan besok saya datang, besok saya berikan. Yang namanya sesuatu itu tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Makanya kita tidak boleh ingkar terhadap janji-janji kita. Maka takutlah kita ketika kita berjanji terhadap sesuatu. Halo, untuk mampu berjalan, mau ngantuk apa berjalan? Ngaji mau terus. Berhati-hatilah kita dalam berjanji. Yes. Dan jika kita tidak menepati janji itu, maka kita memberikan harapan-harapan palsu. Itu jangan kau berikan harapan-harapan kepada orang lain jika kamu tidak mau menepati janji. Dan yang jadi ayakuna ihsanuka ilan nas, tetapi yang terbaik adalah kita kepada manusia apa? Kita buktikan secara perbuatan dan perkataan. Jangan mulutmu beda dengan pekerjaanmu.
janjimu beda dengan kenyataan. Inilah yang dimaksud lontong petani bang serono ngomong-ngomong kok nyatanya sih itu alas ini fa'in dorota ilal waqti fa'iyyaka an takhlafa illa ya'adzin al-darurah. Maka jika terpaksa engkau terhadap janji, maka takutlah jika engkau tidak bisa menepati janji itu karena kelemahan dan karena keadaan yang mendesak. Fa'inna dzalika bil amaratin nifaq, karena kita yang demikian itu suka janji, suka omong, tidak pernah membuktikan ucapannya. Min amaratin nifaq, termasuk sebagian daripada tanda-tanda munafik. Min imaratin nifaq, dari tanda-tanda munafik. Wa khaba'ithil akhlaqi, dan paling jelek-jeleknya akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, salatun man kunna ay ijtama'na fihi fahuwa munafiq. Ada 3 perkara barang siapa yang berkumpul dalam 3 ini, maka dia termasuk golongan orang-orang munafik. Al-haluhu yushbihu halal munafiqin, perbuatannya, tingkahnya orang-orang munafik. Wa in shoma wa shalla wa in shoma ramadhana wa shalla sholatal mafrudata wa zada ba'da dhalik fi riwayati Abi Ya'la. Seandainya orang munafik itu puasa, dia lakukan puasa Ramadan, dia sholat 5 waktu, tetapi dia tetap termasuk orang-orang yang munafik. Di sini ditambahkan pada riwayatnya Abi Ya'la, ya, di sini ditulis bidhomiro, ya, berarti warusuhu wa ada waktamaro. Nah, kita bagaimana? Senajan puasa Ramadan, senajan sholat 5 waktu, senajan haji, senajan Allah, tetap dia ini orang munafik. Kamu omong-omong hanya omong, begitu. Waqala, dan ada orang berkata, ini muslim, saya orang Islam. Apa buktinya orang Islam? Jangan bohong. Berkata Islam berarti bersama dengan Allah. Jangan pernah kita bohong dengan ucapan kita. Coba tengok semua sekarang. Orang diakusi sekali memang dia tidak lama, 2 kali 3 kali jangan awal dia. Man idza hadatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa ma wa'ada bihi min ghairi 'udri wa idza tumina khana fima ju'ila aminan 'alaihi. Barang siapa
ketika berkata dia bohong, berbohong di dalam ucapannya, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji kemudian dia ingkar, aima wa'ada bihi min ghairi udhrin, terhadap apa yang telah dijanjikan tanpa adanya uzur syarat, wa idza tumina khan, dan ketika dipercaya dia berkhianat, fi ma ju'ila aminan alaihi, terhadap apa yang telah dipersiapkan kepadanya dipercaya, ini dia khianat terhadap kepercayaan. Disuruh jaga hutan, jadi raja. Disuruh urus aspal, makan aspal. Suruh bangun pesantren, uangnya. Suruh bangun proyek, semennya dikurangi. Ini berarti ketika dipercaya dia berkhianat. Ini bahaya. Proyek tulisannya 500 juta, hak realisasi mau 400 juta, kemana yang 250 juta? Dikredit. Ini Indonesia ini makmur sebetulnya. Berapa banyak koruptor kita? 270 triliun. Itu digasak. Suaminya siapa? Chandra itu. Berapa banyak orang-orang yang korupsi memakan uang negara itu? Banyak. Ini yang menyebabkan Indonesia miskin, karena banyak koruptor. Bukannya dia tidak pintar, tapi tidak. Makanya membiarkan orang yang benar jauh lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar. Banyak orang pintar, ada pintar nakal, pintar korupsi, pintar kurang ajar. Sekarang ini gara-gara online, sampai judi online, pinjol online, pinjaman itu online sekarang. Bayar awal, ya. Kalau dulu kerja keras, sekarang bagaimana tidak kerja dapat? Orang-orang babak kita, pejuang-pejuang kita, mati-matian menyiapkan generasi-generasi mudanya. Hari ini jarang kerja mati-matian. Ini makanya kita sebagai generasi muda, the next generation harus banting tulang, meras keringat, jangan menerima uang tanpa kerja yang halal, agar uang yang kita dapatkan menjadi uang yang barokah, lebih tenang. Berkatalah Imam Azizi, wal kalamu fi man sar hadhihi sifatu ditunihi wa sya'arihi. Ya, ucapan yang telah jadi adalah sifat yang menjadi pengadatan, kebiasaan dan tanda-tandanya orang tersebut. La yang fakir anda, dia tidak pernah berhenti dari mengingkari janji-janjinya. Jadi nek sampai kebiasaan ngomong ngapus, janji ingkar, dipercaya khianat, dibiasakan, berbahaya. Berbahaya.
Warawa dan meriwayatkan siapa syekhani dua syekh. Berarti syekh Bukhari dan syekh Muslim. Kalau bicara syekhani berarti dua perawi hadir. Kata sih. Mulai sudah. Dua syekhnya adalah syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Otak ini mana pengajian tak apa? Tulisan dulu. Tak apa ini masuk. Syekh Bukhari itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Umar bin As diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, arba'u man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 orang siapa di dalamnya ini termasuk daripada orang-orang munafik. Munafikun khalisun, munafik yang sebenarnya. Itu munafik palsu, munafik asli. Khalis itu asli. Wa man kana fihi khusratun minhunna kana fihi khusratun minan nifaq. Barang siapa ada padanya bagian ini, berarti dia termasuk daripada bagian orang munafik. Perbuatannya namanya nifaq. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifaq. Nifaq adalah perbuatannya. Hatta yad'una sehingga bisa menyebabkan kepadanya tidak tu'mina khan wa idza hadatha kadzdzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Yaitu ketika dipercaya berkhianat, ketika berbicara bohong, ketika berjanji ingkar, ketika dia bertengkar, kemudian dia lari dari pertempuran, ini termasuk orang. Jadi sekali kita berani, jangan pernah kita mundur. Kamu lihat film-film perjuangan Indonesia, apa sebutannya? Hidup atau mati. Allahu Akbar, Allah menang. Indonesia, Nabi Menteri, Allahu Akbar. Itu memancing, Jepang. Takbir, Allahu Akbar. Zaman merdeka. Saya ini, ayo malah bentar, takbir. Nabi Muhammad perang jihad membela agama Allah. Maka kalimat takbir ini sebagai semangat. Mari pasukan serang, Allahu Akbar. Zaman kemerdekaan. Ya, jadi takbir ini penyemangat bagi para pejuang-pejuang. Ketika kita perang, jangan pernah kita mundur. Nabi kalau mundur, sekali perang santai. Berapa kepala yang dipanggil Rasul? Banyak. Karena Sayyidina Umar. Jadi Nabi Muhammad itu tenggelam. Nabi Muhammad itu gagah, badannya kekar. Masuk ke cici-cici. Itu kita saksikan mati. Wah, Nabi Muhammad itu badannya besar, tinggi. Dia cici-cici ini sampai mati itu. Nabi Muhammad bajunya baju perang kayak besi, panahnya panah besi, pedangnya pedang besi. Ada tulisannya namanya Zulfikar, pedangnya hebat, pedangnya Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan keberanian, kemiliteran, caranya bela diri. Rasul makanya laki-laki itu harus bisa ilmu bela diri. Pagar Musa, ya kan? Harus bisa. Jadi misalnya kita sobek,
Anjaman kena covid mana deh? Alhamdulillah ini orang-orang ya, bawang panah, pedang. Mari kita serbu, makan dia boleh. Serbu-serbu, kalau istiqomah serbu tabir. Masuk perang ya, perang-perang itu. Masuk perang. Ya, jangan itu makannya daging sama susu, gandum. Jadi orang sana itu makannya daging, gandum, sama susu. Ada lagi nih kerupuk sambil ada yang gitu. Karena sini tak ada yang gitu. Orang-orang ahli kan sipil juga begini. Sipil publik. Ini kalau ada waktu 4 tahun. Ya, anda yang kok. Latihan konsen mereka harus dulu kesehatan. Kesel nanti, latihan. Kira lari-lari dari barat ke timur 50 kali. Baru kilometer. Jadi jangan sampai kita itu berkata kita, berjanji kita, ketika kita dalam keadaan perang kita berlari tidak boleh. Seorang pejuang sejati itu tidak akan pernah mundur selangkah. Apapun yang terjadi, dia ini berjuang sejak kecil. Aku kalau ke Sorong melayu itu tidak ada ujian repot, saya tidak bisa gitu. Kalau tujuan soal repot itu, maaf Pak, saya tidak belajar gitu. Enak itu semua. Seperti itu. Malah bila usul mati amuhab, dia berlari dari peperangan. Ya. Waktu amal batil. Sementara dia ini masuk kepada sebuah kebahagiaan. Wal muradu binifaqi wal amal wal iman. Yang dimaksud nifaq ini adalah perbuatannya, bukan iman. Wal iman. Awin nifaq ala urfi atau nifaq pada umumnya la syar'i tidak termasuk dalam syarak. Di antara unsur biasa ini karena sesungguhnya selamat dengan keduanya ini maknanya ini yang memiliki dua makna, yaitu antara nifaq dan nifaq umum dan syarak. Kemudian layas alzimul kufra al-mulki fi darkil asfal minan nar. Ya. Jadi orang-orang yang munafik ini tempatnya adalah di neraka yang bagian bawah. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Azizi ini tentang munafik. Ada ayatnya itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya sembahyang, tapi sembahyangnya males. Itu kan bukan menolak sembahyang, kok sering tidur, kadang ngantuk,
Ratu-ratu nih. Coba dari balik sampai dulu. Ini termasuk kalian tidak sholat, berarti termasuk perbuatannya orang munafik. Yang ketiga, ada itu al-ghibah. Yang ketiga ini tentang ghibah. Apa ghibah itu? Menyebutkan keburukan orang lain. Kalau orang tersebut benar, maka dia merasa sakit, marah. Nah, ghibah itu menyebutkan aib seseorang. Itu al-ghibah. Fahfad lisanaka anha. Oleh karena itu jaga lidah kita, jangan sampai ghibah kepada orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi semut di tengah lautan kelihatan. Eleke undung takon, eleke dewek sing gajah di pelupuk mata jelas kelihatan, tapi semut di tengah lautan tidak kelihatan. Janganlah kau suka membukakan aib sesama. Tidakkah kau lihat adakah kekuranganmu? Jangan lihat orang lain, tapi lihatlah dirimu sendiri. Namanya itu introspeksi diri. Apa? Introspeksi ya. Untuk introspeksi. Jadi introspeksi lagi ya salah. Waktu mari kita berpartisipasi pada partisipasi. Mari teman-teman kita berpartisipasi. Kalau mau introspeksi dimocok introspeksi. Al-ghibatu asyaddu min thalathina zina. Ghibah ini lebih berbahaya daripada 30 zina. Jadi orang yang ghibah itu lebih berbahaya daripada 30 zina. Berarti bahaya orang ghibah itu. Ghibah itu membicarakan keburukan orang baik. Rayos nek ana koncone ghibah ngomong, singgo itu dulu. Ngomong dong. Singgo itu. Ini menurut ajaran Islam. Kadzalika warada fil Qur'an. Demikian juga berlaku pada hadisnya Nabi dan hadisnya para sahabat. Wa ma'nal ghibati, makna ghibah itu apa? Antadzkura insana bima yakrahu, menyebutkan manusia jika manusia itu merasa marah, benci kepada yang disebut. Nah, ini. Jadi intinya menyebutkan sesuatu orang lain, orang tersebut merasa benci terhadap apa yang disebut. Pokoknya ini mungkin tak perlu mau. Misalnya yang di lokasi kontrol ini, aku masih ayo ya
Mana dia supaya petak kan? Ini kalau ngamuk, sok terkena pasir. Jadi ngomong Pak Rahmat, Pak Rahmat itu mana masih kita untuk pegang. Nah, ini boleh. Pokoknya sesuatu yang orang lain benci itu jangan dibuka. Ojo pati ngomong LU. Ayo introspeksi. Introspeksi ya pokoknya intinya meneliti diri sendiri, jangan meneliti orang lain. Pengurus itu berarti pengurus bikin urusan. Pengurus harus menjadi tauladan, bukan teladan. Ketua kamar harus jadi teladan, jangan jadi sambil teladan. Pengurus harus bisa mengurus dirinya, harus bisa mengamalkan. Ngomong kancane sholat, tapi kok jadi belum sholat. Anaknya ngaji, tapi sebelum ngaji tidak boleh. Ketika kita mengkondisikan kita baik, maka kita juga harus belajar yang lebih baik. Ilmunya harus lebih tinggi daripada kan kita harus mau. Misalnya si A, anak buah, saya selaku pengatur anak buah harus lebih pintar daripada si A. Ibadahnya lebih hebat daripada si A. Cobalah kok ditantang maaf Indonesia. Ayo ibu, saya enggak Indonesia. Semua mengambil itu. Akhirnya dia terbunuh dengan dirinya sendiri. Komisi ada. Makanya kartu wohe bisa karate, ojo sok ngajari karate. Kalau ada lawan begini. Ayo Pak, Jermoni bisa ngajar, bisa melakukan ayo Wafi'alan itu ucapan, perbuatan harus sama. Mari kita belajar menjadi santri yang lebih baik. Jadi di Bapak menyebutkan orang lain dan orang lain itu merasa benci. Ini ngomong LU mulai nawi-nawi nudar yang awaknya dan lalu sami'au andai kata orang tersebut mendengarkannya maka dia akan fa'anta budadun zalimun, maka kamu termasuk orang yang menghibah dan zalim. Ini wa in kunta shadiqan, seandainya engkau termasuk orang yang benar. Wa iyaka walifatal Qur'an, takutlah kamu menghibai orang yang membaca Al-Qur'an. Itu mungkin salah dan wes jadi ngomong Al-Qur'an, walaupun orang yang baca Quran dunia walaupun antara maksud dan dia paham apa yang disampaikan dimulai tasdiq, walaupun dia tidak benar tapi paham apa yang dia ucapkan. Maka ketika ada orang baca Quran salah, apa yang anda ucapkan? Aslahullah, aslahullah, aslahullah.
mudah-mudahan Allah yang memperbaiki beliau. Perlu menarik motor kalau sunyi nggak tahu. Betul saja. Aslahullah hukum itu diakibatkan Gusti. Kemudian apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang mungkin saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.